salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Armando Giraldi, salah satu staf pengajar di Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya lulus program Dr. Biological Science dari Korea Advanced Institute of Science and Technology pada tahun 2017 dengan bidang keahlian mikrobiologi dan biologi molekuler. Sejak tahun 2018, saya tergabung sebagai calon dosen tetap perguruan tinggi dan diangkat menjadi pegawai tetap pada tahun 2020. Saya telah mengikuti pelatihan pekerti pada tahun 2020 dan Applied Approach atau AA pada tahun 2021. Perkenankan saya menyampaikan perihal mata kuliah yang saya ampu. Saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah dan praktikum. Salah satunya adalah mata kuliah Biodiversitas, Monera, Protista, dan Fungi dengan kode BIU 206. Kuliah ini diampu secara tim teaching dengan saya menjadi salah satu anggota tim yang melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS untuk mahasiswa S1 Biologi Universitas Airlangga semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 tatap muka dengan 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah ini diselenggarakan tanpa mata kuliah prasyarat sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, saya memastikan perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Biologi Universitas Airlangga, yakni mahasiswa mampu memahami dasar biologi seluler dan organisme, isu keselamatan dan lingkungan beserta hukum dasarnya, serta menyusun solusi berkelanjutan dan mengelola sumber daya hayati secara spesifik dengan berpikir logis, inovatif, dan menjunjung sikap unggul yang bermoral. Serta sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menguraikan keanekaragaman habitat, asosiasi, peranan di ekosistem, dan kegunaan dalam kehidupan manusia dari bakteri, archaea, kamir, kapal, lichen, mushroom, dan protista. Ruang lingkup kajian mata kuliah ini meliputi pengantar biodiversitas, monera, protista, dan fungi, berbagai metode dalam mempelajari biodiversitasnya, kemudian keanekaragaman habitat, asosiasi, peranan di ekosistem, dan kegunaan dalam kehidupan manusia dari masing-masing taksa mikroorganisme dalam kuliah tersebut. Penilaian yang saya dan tim lakukan sesuai dengan komponen penilaian akhir, yakni proyek studi kasus sebesar 50%, soft skill terkait keaktifan mahasiswa sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Komponen penilaian disampaikan pada kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan tersedia serta dapat diakses kapanpun melalui platform e-learning hebat Universitas Airlangga. Saya mengampu 5 topik dalam mata kuliah ini, yaitu topik pertama hingga kelima dengan mengkombinasikan metode ceramah, interaksi aktif dengan mahasiswa sepanjang kuliah, case-based learning, dan seminar. Salah satu bahan kajian yang saya sampaikan adalah berbagai metode untuk mempelajari biodiversitas, monera, protista, dan fungi yang disajikan pada pertemuan kedua sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPS. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah mengintegrasikan case-based learning, di mana saya mengaitkan materi dengan penelitian dan publikasi saya di bidang eksplorasi biodiversitas mikroorganisme di berbagai ekosistem di Indonesia. Hasil positif dari inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan adalah berhasil membuat mahasiswa lebih memahami aplikasi di lab dan lapangan dari metode-metode yang dipelajari di topik ini. Interaksi saya dengan mahasiswa dilakukan melalui grup WhatsApp kelas untuk mendiskusikan pertanyaan yang tidak sempat diberikan di kelas serta kasus-kasus dalam jurnal ilmiah maupun berita terkait. Hasil positif dari kreativitas dan interaksi proses pembelajaran tersebut yaitu efektif meningkatkan kualitas makalah, presentasi, dan capaian nilai akhir mahasiswa. Berikut adalah tayangan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi minggu yang lalu Anda sudah menerima kontrak perkuliahan. Jadi sudah tahu di mata kuliah biodiversitas, monera, protista, dan fungi ini mempelajari tentang apa saja.
dan sudah ada pendahuluan terkait apa sih biodiversitas Monera protista dan fungi itu dan kenapa kita harus mempelajarinya. Nah, hari ini di pertemuan kedua kita akan mempelajari berbagai metode untuk mempelajari biodiversitas Monera protista dan fungi. Jadi ini kita akan mempelajari berbagai metode dan nanti untuk capaian mata kuliah ini Anda diharapkan dapat menjelaskan berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari biodiversitas taksa-taksa tersebut. Nah, di sini untuk identifikasi keanekaragaman spesies kita bisa melakukan di berbagai dengan berbagai metode. Yang pertama terkait morfologi makroskopis, contohnya koloni, dan juga mikroskopis. Tadi sudah dijelaskan dengan pewarnaan gram untuk bakteri dan pewarnaan lactophenol cotton blue untuk fungi, jamur. Kemudian ada uji fisiologis, ini juga sudah ada lakukan khususnya untuk bakteri di praktikum mikrobiologi umum. Ya, semoga masih ingat. Dan yang terakhir, mungkin yang cukup baru, belum pernah dilakukan di praktikum adalah secara molekuler menggunakan DNA barcoding. Nah, kira-kira kalau Anda melihat taksanya di sini, Monera protista fungi, apa saja yang bisa kita amati secara makroskopis? Fungi, jelas ya, karena dia relatif ukurannya relatif besar jika dibandingkan dengan bakteri misalnya. Kemudian apa lagi? Monera, ya ada koloninya bisa kita lihat. Selain itu di sini di kelas ini kita akan mempelajari terkait alga dan untuk funginya tidak hanya kapang seperti yang dipelajari di mikrobiologi umum, tapi juga mushroom atau fungi yang memiliki kebutuhan. Kira-kira kalau mushroom bisa diidentifikasi secara makroskopis tidak? Bisa, jelas, karena dia sangat kasat mata. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bakteri secara dan yeast juga secara makroskopis? Apakah bisa kita di alam seperti mushroom kita lihat, oh ini ada bakteri spesiesnya ini? Enggak ya, itu di alam akan sangat sulit diamati. Jadi koloni ini biasanya terbentuk saat kita menumbuhkan dia di media agar. Anda sudah belajar terkait inokulasi pemurnian koloni di praktikum mikrobiologi umum. Di sini ada sampel, Anda tanam sampelnya, kemudian nanti muncul koloninya Anda murnikan menjadi koloni tunggal. Nah, koloni tunggal ini bisa Anda amati margin atau pinggirannya, warnanya, elevasi, tekstur, dan bentuknya. Ini bisa menjadi salah satu dasar untuk menentukan atau mengidentifikasi spesies suatu bakteri. Kemudian berikutnya kita melangkah ke morfologi mikroskopis. Nah, buku Berges dan buku Yeast ini juga menjelaskan morfologi mikroskopis dari bakteri dan yeast setelah pewarnaan. Tentu saja pewarnaan diperlukan karena sebagian besar mikroba itu tidak berwarna atau transparan. Kemudian jenis uji berikutnya adalah uji fisiologis atau uji biokimia. Ada yang tahu prinsipnya? Ada yang bisa menceritakan prinsipnya? Memanfaatkan sistem metabolisme dari bakteri itu sendiri, Bapak. Ya, terkait dengan metabolisme dari, ini khususnya digunakan untuk bakteri dan beberapa yeast. Jadi terkait metabolisme dari bakteri atau yeast. Nah, metabolisme ini apa sih yang berpengaruh di situ? Molekul atau komponen apa sih? Terutama adalah enzim. Setiap spesies bakteri memiliki enzim yang khas. Enzim yang khas akan menghasilkan reaksi yang khas. Karena substratnya enzim kan spesifik. Reaksi yang khas akan menghasilkan hasil reaksi dan dalam tanda kutip limbah reaksi yang khas. Nah, itu yang akan dideteksi dan bisa digunakan untuk menentukan atau mengidentifikasi suatu bakteri atau ragi. Nah, contohnya
Ini sudah Anda lakukan juga di semester kemarin, yaitu uji penggunaan gula. Nah, gula itu ada bermacam-macam dan setiap bakteri punya dalam tanda kutip preferensi ya. Yang berdasarkan enzimnya, dia bisa memetabolisme gula-gula tertentu dan itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan membedakan dengan spesies lainnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan media yang sudah kita beri sumber karbon berupa gula tertentu. Nah, apabila dia bisa menggunakan gula tersebut atau memetabolisme gula tersebut, akan dihasilkan produk berupa salah satunya asam. Asam akan mengubah pH media. Nah, munculnya asam atau terbentuknya asam itu menandakan dia mampu menggunakan gula tersebut. Bagaimana kita bisa mendeteksinya? Caranya adalah dengan menambahkan indikator pH. Contohnya di sini kita menggunakan suatu indikator yang kalau pH-nya netral atau pH media pada awal mula sebelum diinokulasi oleh bakteri warnanya hijau. Kalau ada produk asam hasil metabolisme bakteri, pH-nya akan turun di bawah 7. Warna media akan berubah menjadi kuning. Jadi kalau nanti muncul warna kuning, artinya dia bisa menggunakan gula tersebut atau tidak? Bisa ya. Dalam hal ini dia bisa menggunakan glukosa. Tapi kalau warnanya tetap hijau, artinya apa? Dia tidak bisa menggunakan glukosa. Metode yang ibaratnya kayak apa ya? Standar, golden standard lah untuk bisa menentukan nama spesies, ini disebut sebagai DNA barcoding. Anda tahu barcode ya? Kalau Anda belanja di minimarket, barcode itu fungsinya buat apa? Apa? Identitas ya, identifikasi ya. Jadi kalau misalnya Anda beli suatu snack 100 gram sama 200 gram, kasirnya tidak perlu repot ketik nama produk dan beratnya. Cukup scan, langsung tahu, oh ini produk X yang 100 gram. Di dalam materi genetik, di dalam genom dari organisme, ya organisme karena tidak hanya mikroorganisme, itu ada bagian tertentu yang bisa berfungsi sebagai barcode. Nah, syaratnya apa? Barcode tadi itu harus berbeda dari satu produk dan produk lainnya. Ya, ibaratnya ada kita punya E. coli di meja ini dan punya E. coli di mana? Di Malaysia misalnya. Itu barcode-nya harus sama atau tidak? Barcode-nya maksudnya urutan DNA yang menjadi barcode di dalam genomnya itu harus sama atau tidak? Harus sama ya. Tapi misalnya ada E. coli dan Bacillus subtilis sama-sama di meja ini, urutan barcode-nya, DNA barcode-nya itu berbeda atau tidak? Berbeda ya. Jadi syaratnya suatu fragmen atau suatu bagian dari genom itu bisa menjadi barcode adalah dia memiliki variabilitas intraspesifik atau di dalam spesies itu yang tinggi atau rendah? Rendah, karena harus sama. E. coli dari sini, dari Malaysia, dari Kongo itu harus sama urutannya. Sementara kalau spesiesnya beda, variabilitasnya harus sangat tinggi supaya bisa dibedakan satu sama lain. Oke, nah ini beberapa gen atau bagian dari genom yang bisa digunakan sebagai barcode. Contohnya untuk mikroba, untuk bakteri itu bisa umumnya digunakan adalah gen 16S rRNA. Kalau untuk fungi nanti ada 18S rRNA atau IPS. Nah, bagaimana workflow-nya untuk melakukan identifikasi secara molekuler? Nah, kebetulan beberapa tekniknya ini sedang Anda pelajari juga di semester ini di kuliah dan praktikum metode analisis molekuler. Dan nanti analisis akhirnya secara bioinformatika akan Anda pelajari di semester depan, kuliah dan praktikum bioinformatika. Caranya gimana tadi barcode? Barcode tadi kan ada di dalam genom. Jadi hal pertama yang harus dilakukan isolasi DNA-nya. Kita harus punya isolat murni dari mikroba kita, lalu kita isolasi DNA-nya, lalu kita perbanyak
bagian dari barcode tersebut. Ada yang tahu metodenya namanya apa? PCR ya. Nah, PCR atau polymerase chain reaction. Setelah di PCR, barcode tadi kita apakan? Contohnya 16 sRNA. Apakah sudah cukup? Nah, kita baca urutannya, baca sekuensinya dengan DNA sequencing. Setelah kita tahu urutannya, ACTG-nya, kemudian kita lakukan analisis bioinformatika. Nah, analisis bioinformatika ya nanti kita yang penting tahu aja dulu sekarang karena kita akan pelajari teknisnya di semester depan. Akan kita lakukan alignment atau penyejajaran. Dalam tanda kutip ya kayak kita googling lah. Sequence ini itu mirip dengan sequence apa sih yang ada di database. Nah, dalam beberapa studi dikatakan kalau kemiripannya sequence atau urutannya lebih dari 99%, itu bisa dikatakan merupakan spesies yang sama. Nah, kan tadi sudah membahas terkait identifikasi spesies. Sekarang kita akan lanjut ke identifikasi komunitas bakteri. Kenapa kok tiba-tiba kita ngomongin komunitas? Komunitas itu apa sih? Ya, kumpulan beberapa spesies di suatu ekosistem yang sama. Nah, kenapa? Karena kita kan sedang membahas tentang biodiversitas. Jadi kita pengen tahu di suatu ekosistem itu isinya mikrobanya apa saja sih? Nah, kalau kita menggunakan metode klasik, misalnya kita punya mengambil dari tanah, tanahnya kita tanam ke media agar. Apakah semua bakteri yang ada di tanah itu bisa tumbuh di media? Tidak. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa persen yang bisa tumbuh di media? Ada yang pernah dengar? Ya, sekitar 1%. 1% aja kabarnya itu optimis. Jadi 99% itu tidak bisa tumbuh. Jadi dalam konteks biodiversitas kita belum bisa mengungkap keanekaragaman keseluruhan mikroba di suatu sampel. Nah, apakah itu penting? Penting, karena kan artinya kita tidak bisa mengungkap keseluruhan. Misalnya ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya. Kita tidak bisa memperoleh informasi yang komprehensif terkait suatu ekosistem. Bagaimana komunitas mikrobanya dengan hanya metode kultur. Nah, jadi mungkin dalam sebenarnya 20-30 tahun terakhir metode untuk mengetahui keseluruhan komunitas mikroba dari suatu ekosistem itu terus berkembang dan perkembangannya terakselerasi dengan cepat sekitar tahun 2010-an ke atas dengan adanya metode yang namanya next generation sequencing. Ada yang pernah dengar? Ya, apa itu kira-kira? Kalau tadi sequencingnya untuk DNA barcode kan satu sampel ya dibacanya hanya per satu sampel. Nah, kalau next generation sequencing ini dia bisa membaca sekaligus keseluruhan sampel. Nah, makanya tadi kalau DNA barcoding itu hanya satu sampel, di sini istilahnya adalah meta barcoding. Ada yang tahu artinya meta? Meta itu apa ya? Bahasa Indonesia ya nggak sulit sih, tapi bahasa Inggrisnya adalah beyond barcoding, nggak cuma barcoding. Jadi di sini kita bisa melakukan barcoding keseluruhan, katakanlah misalnya 16 sRNA. Kalau tadi kita satu spesies 16 sRNA, di sini misalnya kita bisa ngambil dari tanah itu keseluruhan gen 16S rRNA-nya, kita baca semuanya, kemudian kita bisa tahu di dalam situ itu isinya mikroba atau isinya bakteri apa saja sih, bagaimana proporsinya per spesies. Itu bisa kita ketahui dengan meta barcoding. Nah, ini gambaran workflow-nya, nanti gambaran lebih jelasnya di mata kuliah bioinformatika semester depan. Jadi misalnya kita ambil suatu sampel. Nah, ekosistemnya mikroba itu kan nggak harus savana ya, nggak harus tundra ya. Bahkan kulit manusia, saluran pencernaan manusia itu juga merupakan suatu ekosistem. Misalnya kita ambil swab di kulit kita. Nah, apakah bakteri-bakteri di kulit ini akan ikut di swab itu? Ya, tergantung samplingnya bagus apa enggak. Nah, dari hasil swab itu
bisa kita isolasi keseluruhan DNA bakteri yang ada di sampel. Kemudian karena itu keseluruhan DNA bakteri, kalau kita lakukan PCR dengan primer G16S rRNA, keseluruhan G16S rRNA dari seluruh bakteri yang berhasil kita sampling itu akan teramplifikasi. Nah, nggak mungkin kita baca dengan sequencing Sanger yang biasa, harus kita baca dengan platform next generation sequencing. Nanti 16S rRNA dari keseluruhan bakterinya itu akan terbaca, jadi kita bisa tahu. Dan juga metodenya itu bisa dikatakan kuantitatif juga. Jadi makin banyak 16S rRNA-nya, maka proporsi bakteri itu di sampel itu bisa dikatakan semakin besar, makin banyak. Nah, ini contoh hasil analisis mikrobioma, contohnya adalah bakterioma. Ini yang dilakukan di prodi kita oleh dosen-dosen dari prodi kita. Kebetulan penelitian saya salah satu fokusnya adalah melihat biodiversitas mikroba dari suatu lingkungan dengan dua metode ini, dengan metode kultur dan dengan metode non culture dengan metabarcoding. Contohnya seperti yang sudah dilakukan di mata air Cangkah. Di sini saya dan tim mengambil air dari sumber mata air panas, kemudian difilter. Di filternya itu akan tersangkut ya bakteri-bakteri yang ada di sumber air panas tersebut. Kemudian kita isolasi DNA-nya, kita perbanyak G16S rRNA-nya, kemudian dibaca dengan platform next generation sequencing. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ini contohnya struktur komunitas bisa dilihat. Yang paling dominan itu adalah Cloacibacterium, kemudian Methylobacillus. Nah, sementara secara paralel saya juga melakukan metode berbasis kultur yang tumbuh hanya Bacillus subtilis. Dan Bacillus subtilis itu ternyata bukan merupakan salah satu dari 10 mikroba yang dominan, bakteri yang dominan. Artinya apa? Dia gampang tumbuh, tapi ternyata yang dominan ini tidak cocok kalau kita tumbuhkan di media umum, contohnya nutrien agar. Kalau kita hanya pakai berbasis kultur dengan nutrien agar, kita nggak tahu kalau ada potensi-potensi dari bakteri ini. Contohnya adalah Chitinophaga. Ini dia bisa menghasilkan enzim kitinase dan dia bisa hidup di suhu tinggi 50-60 derajat yang nanti bermanfaat untuk industri. Nah, kira-kira dari sini bisa dilihat ya, kelebihannya apa sih metode metabarcoding ini? Ya, bisa melihat keseluruhan mikroba ya, menangkap keseluruhan mikroba. Tapi ada kelemahannya. Tidak bisa ditahu jumlahnya. Jumlahnya secara relatif bisa. Mahal ya, relatif sih mahal. Tapi kan datanya juga bagus ya, komprehensif. Apa? Kelemahannya yang paling besar dibandingkan media kultur apa? Tidak bisa diatur. Tidak bisa kita tumbuhkan. Kita nggak punya isolatnya. Kita cuma tahu contohnya ini, Chitinophaga bermanfaat. Tapi kan kita nggak punya isolatnya. Tapi data ini berguna. Buat apa contohnya? Ya, bioprospekting. Kita tahu kan di situ ada apa. Tapi artinya next time kalau kita mau sampling, kita bisa menggunakan media yang lebih cocok. Misalnya mau menangkap Chitinophaga, media spesifik untuk Chitinophaga. Kemudian kita bisa menangkap Chitinophaga. Ini sejenis survei lah. Kita tahu di situ apa saja, potensinya apa. Next time kita bisa memiliki strategi yang lebih efisien lah untuk menangkap bakteri yang kita inginkan. Ya, itu akhir dari slide-nya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya terkait metode yang metabarcoding tadi. Iya. Itu tadi Bapak menjelaskan kalau sama ada proses amplifikasinya. Nah, untuk primer dan yang lainnya apakah sama juga dengan metode Sanger? Karena untuk keseluruhan G16S kan kalau komunitas kan juga pasti jumlahnya akan lebih besar. Jadi apakah itu hanya bisa ditanggulangi dengan penggunaan alat yang lebih modern atau sebenarnya 16S itu mungkin nggak diambil semua region saja, ada beberapa region tertentu? Iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk primernya sebetulnya sama, tergantung dan sama bisa pakai primer untuk analisis 16S rRNA biasa. Cuma dalam hal ini nanti yang teramplifikasi itu adalah G16S dari berbagai spesies.
Jadi sequencing biasa, sequencing sangar tidak akan mampu membacanya. Nah, nanti yang membaca hanya bisa platform dari next generation sequencing. Contohnya adalah misalnya kita pakai Illumina. Nah, Illumina itu ya nanti Anda bisa lihat detailnya. Illumina itu bisa membaca fragmen yang relatif pendek, beberapa ratus pasang basa. Dalam hal ini Anda gunakan primer untuk mengamplifikasi 16 SRRNA yang bukan yang utuh, yang hanya untuk daerah variabel 3 sama variabel 4. Tapi nanti misalnya Anda pakai platform Oxford Nanopore Technology, Anda bisa gunakan yang panjangnya penuh dari variabel 1 sampai variabel 9. Jadi ya itu prinsipnya. Jawaban dari pertanyaan tadi, primernya sama, cuma nanti hasil amplifikasinya dari berbagai spesies. Alatnya itu yang khusus yang bisa menangani sampel dari berbagai spesies itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita summary-kan dulu supaya ingat. Jadi hari ini kita mempelajari terkait apa? Metode identifikasi spesies ya dari berbagai macam taksa yang masuk di kuliah ini, Monera, Fungi, dan Protista. Caranya dengan apa? Secara apa? Makroskopis, mikroskopis. Kalau untuk beberapa mikroba tertentu butuh pewarnaan, dan yang terakhir adalah dengan secara molekuler, namanya DNA barcoding. Caranya gimana? Langkah-langkahnya? Isolasi DNA, PCR, sequencing, lalu analisis bioinformatika. Oke, kemudian yang kedua kita mengidentifikasi apa? Komunitas. Caranya dengan apa? Meta barcoding. Workflow-nya atau cara kerjanya gimana? Isolasi DNA, tapi dari sampel ya, dari tanah, dari kulit. Kemudian kita lakukan amplifikasi, sama amplifikasi gen barcode-nya. Kemudian NGS, next generation sequencing, dan analisis bioinformatika. Oke, ya, semoga bisa tersapi. Nanti dipelajari lagi lebih dalam, karena ini akan menjadi materi UTS. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Demikian sekilas tayangan proses pembelajaran pada mata kuliah Biodiversitas, Monera, Protista, dan Fungi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.